Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Dasar-dasar Wacana Bahasa Indonesia. Pengertian wacana. Menurut Renkema dalam Setiawan 2014 menyatakan bahwa wacana adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara bentuk dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Definisi ini menitikberatkan pada penggunaan bahasa dalam komunikasi yang membawa fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan menurut Alwi et al. Dalam Setiawan 2014 menyatakan bahwa wacana adalah serentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan preposisi yang satu dengan preposisi yang lain yang membentuk kesatuan. Definisi ini memandang wacana merupakan kalimat-kalimat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kita dapat memperoleh gambaran tentang wacana sebagai berikut. Yang pertama, ucapan, perkataan, dan tuturan. Yang kedua, keseluruhan tuturan yang merupakan kesatuan. Yang ketiga, kesatuan bahasa terlengkap. Realisasinya tampak pada bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, atau artikel. Jadi dapat disimpulkan, wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan teratur dan membentuk satu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tertulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur wacana dan ciri-ciri wacana. Menurut Rohim, wacana mempunyai unsur-unsur yang penting yang merupakan hakikat dari wacana itu sendiri. Unsur-unsur tersebut antara lain, wacana merupakan satuan bahasa. Wacana memiliki struktur yang terlengkap atau terbesar atau tertinggi. Wacana berada di posisi di atas kalimat atau klausa. Wacana memiliki struktur yang teratur atau tersusun rapi atau memiliki rasa koherensi. Wacana tersusun secara berkesinambungan atau kontinuitas. Wacana memiliki rasa kohesi atau rasa kepaduan. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis. Wacana memiliki awal dan akhir yang nyata. Adapun ciri-ciri wacana menurut Setiawan adalah sebagai berikut. Wacana terdapat tema. Wacana memiliki satuan terbesar, tertinggi, atau terlekap. Wacana memiliki hubungan kontinuitas atau berkesinambungan. Wacana memiliki hubungan koherensi. Wacana memiliki hubungan kohesi. Wacana memiliki medium bisa lisan maupun tulis. Terakhir, wacana sesuai dengan konteks. Menurut Rahim, pada dasarnya wacana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi bentuk fisiknya dan dari segi sifat isinya. Ditinjau dari segi bentuk fisiknya, wacana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu wacana monolog dan wacana dialog. Nah, yang pertama, wacana monolog mencakup bentuk bahasa atau tuturan lisan atau tertulis yang tidak termasuk dalam wacana percakapan seperti tanya jawab, wawancara, dan teks drama. Yang termasuk dalam jenis wacana monolog ini antara lain pembicaraan dalam bentuk pidato, khotbah, ceramah, atau dalam bentuk teks seperti pada bacaan, sepucuk surat, sebuah berita, dan lain-lain. Sedangkan wacana dialog atau wacana percakapan ada dua macam, yaitu dialog sebenarnya dan dialog teks.
Dialog sebenarnya adalah dialog yang tidak dihafalkan lebih dahulu, tetapi betul-betul merupakan percakapan spontan dan memerlukan tatap muka yang sesungguhnya. Dialog teks adalah percakapan yang dibuat lebih dahulu dalam bentuk teks dan dilatihkan sebagai bahan percakapan. Wacana dialog jenis kedua ini pun memerlukan tatap muka. Tetapi kalau teks itu hanya dibacakan saja, tatap muka tidak diperlukan. Nah, ditinjau dari segi sifat isinya, wacana dapat dibedakan dalam 5 jenis, yaitu wacana naratif, wacana deskriptif, wacana ekspositorik, wacana argumentatif, dan wacana persuasif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria wacana yang baik. Menurut Rahim, sebuah wacana dapat digolongkan pada wacana yang baik apabila wacana tersebut memenuhi kriteria wacana yang baik. Dalam wacana tersebut harus mengandung beberapa hal di antaranya. Yang pertama, topik dan tujuan. Yang kedua, kohesi dan koherensi. Yang ketiga, pembuka dan penutup. Nah, pada bagian pertama yaitu topik dan tujuan. Topik atau pokok pembicaraan merupakan landasan untuk mencapai sebuah tujuan dalam pembicaraan. Di atas pokok pembicaraan itulah kita menempatkan tujuan yang akan kita harapkan. Nah, dengan demikian, topik dan tujuan ini bertalian sangat erat dengan tanggapan yang diharapkan dari si pendengar ataupun si pembaca. Misalnya kita mengambil topik keindahan alam Bantimurung. Nah, di sini kita dapat membuat ketetapan-ketetapan. Yang pertama topiknya yaitu keindahan alam Bantimurung. Nah, otomatis kita akan mendapatkan sebuah tujuan dari topik ini, yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat ataupun kepada si pembaca untuk mengetahui keindahan alam panorama alam di Bantimurung. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kohesi dan koherensi. Nah, pada umumnya wacana yang baik akan memiliki kohesi dan koherensi. Nah, kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang baik dan koheren. Nah, kohesi ini merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi ini merujuk pada pertautan makna. Wacana yang baik ada umumnya memiliki keduanya, kalimat atau frasa yang satu dengan yang lainnya bertautan. Pengertian yang satu menyambung dengan pengertian yang lain. Nah, dalam kata kohesi terkandung pengertian kepaduan, keutuhan, sedangkan dalam koherensi terkandung pengertian pertalian ataupun hubungan. Nah, kohesi mengacu kepada aspek bentuk, sedangkan koherensi mengacu kepada aspek maknanya. Yang ketiga yaitu wacana harus mempunyai pembuka dan penutup. Nah, wacana yang baik adalah wacana yang mempunyai bagian pembuka dan penutup. Nah, wacana ideal memang demikian seharusnya. Bagian awal itu bagian yang pembuka dan yang menghantarkan pokok pikiran dalam wacana tersebut. Jika bagian penutup yaitu kalimat-kalimat atau alinea yang dimaksudkan untuk mengakhiri wacana. Misalnya dengan mengakhiri wacana dengan ucapan salam. Alinea ini juga mengandung kesimpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam bagian isi wacana tersebut.